Hai minasan, konnichiwa. Kali ini kita akan belajar Mina no Nihongo 1 bab 20 tentang futsukei atau bentuk biasa. Kalau sebelumnya minasan sudah belajar bentuk sopan, yaitu yang akhir kalimatnya menggunakan mas atau des. Nah, sekarang minasan akan belajar bentuk biasa. Bentuk biasa ini digunakan dalam percakapan sehari-hari yang lawan bicaranya ini adalah orang terdekat kita, seperti keluarga, teman, sahabat, dan lain-lain. Atau juga dalam tulis-menulis ya, misalnya ketika kita menulis makalah, laporan, misalnya lagi catatan harian ya, buku diari, menulis di buku diari, nah pakai bentuk biasa dan juga lain-lain. Haija, hajime masyo. Yang pertama, kalimat yang menggunakan kata kerja. Contoh yang pertama, Asta Nihon ikimasu. Besok pergi ke Jepang. Di sini kata kerjanya ikimasu. Untuk merubah ke bentuk biasa, minasan ngerubah ke kata kerja bentuk kamus. Menjadi Asta Nihon iku. Ikimasu menjadi iku. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang menggunakan kata kerja positif non lampau, ini dirubahnya ke bentuk kamus. Selanjutnya contoh yang kedua, Asta Nihon ikimasen. Nah kalau ini negatif, artinya besok tidak pergi ke Jepang. Menjadi Asta Nihon ikanai. Bentuk biasanya menjadi ikanai. Jadi kalau misalnya ada kata kerja negatif non lampau, ini berubahnya ke bentuk nai. Ikimasen menjadi ikanai. Hai, perubahannya masih ingat ya, untuk kata kerja kelompok 1 dilihat huruf sebelum masengnya itu ada ki. Ki-nya berubah ke vokal A menjadi ka. Lalu masengnya diganti dengan nai. Ikimaseng menjadi ikanai. Selanjutnya di sini ada kalimat lampau ya. Jadi positif lampau dan negatif lampau. Yang pertama ini positif lampau. Sengetsu Nihon ikimashita. Bulan kemarin pergi ke Jepang. Menjadi Sengetsu Nihon itta. Minasan juga sudah belajar kan kata kerja perubahan ta. Nah, kalau misalnya kata kerja positif lampau, ini berubahnya ke bentuk ta. Ikimashita menjadi itta. Selanjutnya, Sengetsu Nihon ikimasen deshita. Nah, kalau ini negatif lampau ya, maseng deshita negatif lampau menjadi Sengetsu Nihon ikanakatta. Ikanakatta ya, jadi kan kalau tadi ikimasen itu ikanai. Nah, ikanainya ini perubahannya seperti kata sifat i ya, jadi nainya kalau dilampaukan jadi nakata gitu. Hai, jadi ikanakatta. I terakhirnya hilang diganti kata. Ikanai menjadi ikanakatta. Bulan kemarin tidak pergi ke Jepang. Ikimasen deshita berubah menjadi ikanakatta. Selanjutnya yang kedua di sini kata sifat i. Kalau merubah kata sifat i ini lebih gampang sebenarnya. Minasan tinggal menghilangkan desnya. Tapi minasan harus betul-betul paham untuk merubah kata sifat i ke bentuk kunai, kata, dan kunakata. Kalau sudah paham betul pasti lebih mudah karena minasan tinggal menghilangkan desnya. Kita lihat contoh yang pertama. Di sini ada kono machi wa hito ga oi desu. Kota ini orangnya banyak. Futsukei-nya menjadi kono machi wa hito ga oi. Kono machi wa hito ga oi. Jadi tinggal dihilangkan desnya. Selanjutnya contoh yang kedua, kono machi wa hito ga okunai desu. Nah, di sini kalimat negatif. Negatif non lampau. Tinggal dihilangkan desnya menjadi kono machi wa hito ga okunai. Kota ini orangnya tidak banyak. Hai, selanjutnya kalimat lampau. Yang pertama kalimat lampau positif. Kino no jugyo wa omoshirokatta desu. Futsukei-nya menjadi kino no jugyo wa omoshirokatta. Tinggal dihilangkan desnya. Ini dari omoshiroi ya, omoshiroi menarik. Lalu untuk lampau i terakhirnya dihilangkan diganti dengan kata. Menjadi omoshirokata. Pembelajaran kemarin menarik. Hai, selanjutnya yang terakhir ada lampau negatif ya, atau negatif lampau. Kino no jugyo wa omoshiroku nakatta desu.
Futsukei-nya menjadi kino no jugyo wa omoshiroku nakatta. Pembelajaran kemarin tidak menarik. Jadi tinggal dihilangkan desnya. Tapi minasang harus hafal bentuk kunai ya, kunai. Jadi i terakhirnya dicoret diganti kunai. Misalnya di situ ada oi menjadi o kunai. Lalu untuk lampau ya, untuk positif lampau ini i terakhirnya diganti kata. Omoshiroi menjadi omoshiro kata. Seperti itu. Untuk negatif lampaunya, nah ini i terakhirnya diganti dengan kuna kata. Kuna kata menjadi omoshiro kuna kata. Omoshiroi menjadi omoshiro kuna kata. Jadi minasang, bentuk biasa dari kata sifat i ini mudah, tinggal dihilangkan desnya asal minasang paham betul ya perubahannya. Yang pertama ini ada kunai. Kunai itu negatif. Rumusnya i yang terakhirnya dihilangkan diganti kunai. Misalnya ada di contoh kedua oi ya menjadi o kunai. Oi menjadi o kunai. Selanjutnya minasang harus hafal perubahan lampaunya. Kalau misalnya positif lampau ini merubahnya ke kata. Ya, misalnya di contoh ketiga ada omoshiroi menjadi omoshiro kata. I terakhirnya diganti ke kata. Omoshiroi menjadi omoshiro kata. Yang terakhir minasang harus paham betul perubahan negatif lampau ini menjadi kuna kata. Ya, kalau sebelumnya negatif itu kunai, lampau kata. Nah, negatif lampau ini kuna kata. Rumusnya i terakhir diganti dengan kuna kata. Contohnya, contoh yang keempat, ini ada omoshiroi menjadi omoshiro kuna kata. Omoshiroi menjadi omoshiro kuna kata. Yang ketiga yaitu bentuk biasa dari kata sifat na. Contoh yang pertama, konshu no nichiyobi wa hima desu. Hari Minggu ini senggang. Desnya berubah ke da menjadi konshu no nichiyobi wa himada. Himades menjadi himada. Hai, selanjutnya ini ada negatifnya. Contohnya, konshu no nichiyobi wa himaja arimasen. Menjadi konshu no nichiyobi wa himajanai. Himajanai. Arimasen, minasang sudah belajar kan kalau arimasen bentuk nai-nya itu nai. Gitu ya. Jadi bukan aranai tapi nai. Jadi futsukei dari ja arimasen yaitu janai. Konshu no nichiyobi wa hima janai. Hari Minggu ini tidak senggang. Selanjutnya bentuk lampau. Lampau positif ya, positif lampau. Senshu no nichiyobi wa hima desta. Hima desta menjadi senshu no nichiyobi wa hima datta. Hima datta. Jadi setiap destanya ini dirubah ke datta. Hari Minggu kemarin senggang. Contoh yang terakhir negatif lampau. Senshu no nichiyobi wa himaja arimasen desta. Futsukei-nya menjadi senshu no nichiyobi wa himaja nakatta. Hai, tadi udah belajar arimasen menjadi nai. Nah ini lampaunya arimasen desta menjadi nakatta. Jadi nai-nya ini masuk ke rumus perubahan kata sifat i ya, jadi i-nya hilang diganti kata menjadi nakata. Senshu no nichiyobi wa himaja nakata. Hari Minggu kemarin tidak senggang. Yang keempat, bentuk biasa dari kata benda. Untuk kata benda di sini rumusnya seperti kata sifat na. Jadi kalau positif non lampau, des berubah menjadi da. Kalau negatif non lampau, ja arimasen menjadi janai. Atau dewa arimasen menjadi dewanai. Ja-nya bisa diganti dengan dewa. Untuk lampau ya, positif lampau, desta menjadi datta. Negatif lampaunya, ja arimasen desta menjadi ja nakata. Atau dewa arimasen desta menjadi dewa nakata. Hai, kita langsung saja lihat contoh yang pertama. Kyou wa yasumi desu. Kyou wa yasumi da. Jadi desnya berubah ke da. Hari ini libur. Yasumi ini kata benda artinya libur. Berbeda dengan yasumi mas, itu kata kerja artinya beristirahat. Hai, selanjutnya contoh yang kedua. Kyou wa yasumi ja arimasen. Menjadi kyou wa yasumi janai. Hari ini tidak libur.
Hai minasang masih ingat ya kalau arimaseng ini sebelumnya juga sudah dijelaskan menjadi nai. Jadinya janai atau dewanai juga bisa. Contoh yang ketiga, positif lampau. Kino wa yasumi desta. Kemarin libur. Futsukei-nya menjadi kino wa yasumi datta. Desta menjadi datta. Untuk negatif lampau, kino wa yasumi ja arimaseng desta. Futsukei-nya menjadi kino wa yasumi ja nakatta. Kemarin tidak libur. Ja arimaseng desta menjadi ja nakatta. Hai, seperti ini untuk kata benda ya. Jadi rumusnya seperti kata sifat na. Selanjutnya ada beberapa contoh kalimat lain yang menggunakan bentuk biasa. Dan juga dalam bentuk biasa ini kebanyakan partikelnya dihilangkan. Nah, kayak gimana ya? Jadi kita lihat untuk di slide selanjutnya, contoh kalimatnya seperti apa. Selanjutnya yang kelima, percakapan dalam bentuk biasa dan penghilangan partikel. Jadi kalau menggunakan bentuk biasa, kebanyakan partikelnya ini suka dihilangkan. Kecuali partikel kara, partikel made, partikel ni, partikel de, dan partikel to ini tidak bisa dihilangkan. Gitu, jadi kalau selain itu biasanya dihilangkan. Hai, kita langsung saja lihat untuk percakapannya dulu ya, contoh percakapan dalam bentuk biasa. Yang pertama, kohi nomu. Nah, di sini o-nya dikurungin jadi bisa kohi o nomu atau kohi nomu gitu ya. Jadi o-nya bisa dihilangkan dan untuk kalimat tanya terakhirnya tidak pakai deska. Gitu. Kalau sebelumnya kan selalu kalau ada kalimat tanya pasti pakai deska atau maska gitu ya. Ini partikel k-nya juga tidak dipakai. Jadi tinggal menaikkan intonasinya saja. Intonasinya menjadi tinggi. Kohi o nomu atau kohi nomu. Itu ya, artinya mau minum kopi. Kalau misalnya kita jawab hai, hai ini menjadi en. En itu hai. En nomu. Hai berarti kalau en harus positif ya. En nomu, ya mau minum. Kalau misalnya tidak mau, menjadi en gitu. Jadi pengganti iye ya, pengganti iye ini menjadi en, ada nadanya gitu. En nomanai. En nomanai. Jadi kalau en ini pasti belakangnya negatif ya, jadi nomanai. Tidak mau minum, tidak mau minum kopi maksudnya. Hai, contoh yang kedua. Di sini untuk menanyakan kata sifatna atau kata benda, minasang hilangkan huruf da-nya ya. Kalau sebelumnya ada himada gitu ya, kita menyebutkan senggang itu himada. Tapi kalau misalnya dalam kalimat tanya, da-nya dihilangkan. Jadi langsung saja asta hima naik ya terakhirnya. Besok senggang gitu. Kalau misalnya kita jawab ya senggang, en hima bisa seperti itu atau en himada. Jadi kalau dijawabnya ya, kalau menjawabnya ini bisa pakai da. Atau juga en himadayo. Kalau misalnya cewek ada lagi ya, da-nya biasanya dihilangkan. Kalau cewek langsung saja en himayo. Kalau mau pakai yo itu tanpa da. En himayo. Ya, senggang loh. Gitu. Hai, kalau misalnya negatif ya, tidak senggang menjadi en himajanai. En himajanai. Tidak senggang. Seperti itu. Hai, untuk contoh percakapan yang ketiga. 5 分ぐらい待ってね. Hai, di sini si orang ini ya bukan bertanya tapi dia bilang katanya tolong tunggu sekitar 5 menit ya. Nah, di sini ada mate. Mate di sini dari mate kudasai. Nah, untuk bentuk biasanya mate kudasai tinggal dihilangkan kudasainya. Jadi cukup mate saja. 5 分ぐらい待ってね. Tunggu 5 menit lagi ya. Seperti itu. Hai, sekitar 5 menit lagi ya, ada gurai. Lalu dijawab dengan en eki no chikaku de matteiru. Hai, di sini katanya ya saya menunggu di dekat stasiun. Seperti itu. Nah, di sini ada huruf i ya minasang sebelum heru
itu i-nya bisa dipakai bisa enggak. Jadi bisa saja menjawabnya seperti ini. Eki no chikaku de matteru. Matteru. Ya, jadi mateiru disingkat menjadi matteru. I-nya dihilangkan. Eki no chikaku de matteru. Ya, saya akan menunggu di, atau ya saya sedang menunggu gitu ya. Ya, saya menunggu di dekat stasiun. Seperti itu. Nah, di sini partikel D-nya tidak bisa dihilangkan ya untuk partikel D karena jadi bingung nantinya artinya tuh apa gitu. Kalau D di sini artinya di ya, di dekat stasiun. Lalu contoh yang keempat, Kangkoku ramen oishi. Nah, di sini wa-nya bisa dipakai bisa enggak. Gitu ya. Jadi bisa Kangkoku ramen wa oishi atau Kangkoku ramen oishi. Gitu. Jadi partikel wa juga bisa dihilangkan. Oishi ya, nada terakhirnya naik. Kalau misalnya ya enak. Oishi. Nah, tapi di sini minasang perhatikan kalimatnya. Karai kedo oishi. Ada kedo di situ. Kedo ini artinya adalah tapi dari desga ya, dari ga. Nani ga gitu, ga di tengah kalimat diganti dengan kedo. Artinya tapi. Hai, jadi karai kedo oishi. Ya, enak tapi pedas, atau ya pedas tapi enak gitu ya. Karai di sini pedas. Seperti itu. Hai, untuk contoh lainnya di sini banyak juga ya minasang. Kita lihat yang pertama. Kino issho ni koen e ikanai. Nah, di sini untuk partikel e juga bisa dihilangkan minasang. Jadi sebelumnya ada partikel o, partikel wa yang bisa dihilangkan, partikel e juga bisa. Ya, kino issho ni koen e ikanai atau kino issho ni koen ikanai. Gitu. Jadi ini artinya ikanai di sini minasang artinya adalah ikimasen ka? Ajakan ya. Nah, karena di depannya ada isyoni kan ya. Isyoni ikimasen ka, mau pergi bersama. Nah, di sini isyoni ikanai tapi terakhirnya naik ya. Ikanai. Hai, besok mau pergi bersama ke taman. Gitu artinya. Hai, untuk contoh yang kedua, boku wa Osaka ni sundeiru atau boku wa atau sumimasen, boku Osaka ni sunderu. Nah, di sini partikel wa-nya setelah boku bisa dihilangkan dan untuk huruf i ya, sundeiru bisa jadi sunderu. Gitu. Hai, untuk boku ini artinya saya. Saya bentuk biasanya dari saya, tapi yang sering menggunakannya ini adalah laki-laki. Gitu. Kalau perempuan biasanya atashi ya. Kalau perempuan atashi, kalau laki-laki ini boku. Ada juga ore ya, tapi ore itu kasar ya, minasang agak kasar, jarang dipakai, jadi paling boku saja. Nah, gini, boku wa Osaka ni sunderu ya, atau boku Osaka ni sunderu. Saya tinggal di Osaka. Seperti itu. Hai, contoh yang ketiga, bari e itta koto ga aru atau bari itta koto aru. Nah, selain partikel e yang bisa dihilangkan, partikel ga juga bisa dihilangkan. Jadi langsung koto aru. Artinya, bari itta koto aru, saya pernah pergi ke Bali. Selanjutnya, restoran de tomodachi ni atta. Nah, kalau di sini partikelnya partikel D sama partikel ni ini tidak bisa dihilangkan ya, jadi harus tetap digunakan. Restoran de tomodachi ni atta, atta dari aimashita, bertemu. Jadi saya bertemu teman di restoran gitu ya. Hai, selanjutnya dozo okashi o tabete. Tabete tadi sudah dijelaskan dari tabete kudasai, silahkan makan ya, makan okashi. Okashi itu cemilan. Nah, partikel o bisa dihilangkan, jadi dozo okashi tabete, dozo okashi tabete gitu ya, silahkan cemilannya dimakan. Seperti itu. Hai, contoh selanjutnya, mainichi benkyou shinakereba naranai. Nah, ini dari benkyou shinakereba narimasen. Narimasen menjadi naranai. Mainichi benkyou shinakereba naranai. Setiap hari harus belajar. Contoh berikutnya, kyou zangyou shinakute mo ii. Kyou zangyou shinakute mo ii. Jadi katanya hari ini tidak perlu lembur ya, zangyou ini lembur.
Ini dari kyo zangyo shi nakutemo ii desu ya, desnya tinggal dihilangkan jadi nakutemo ii. Artinya tidak perlu, hari ini tidak perlu lembur. Yang terakhir, kazoku to yama ni noboritai. Hai, untuk bentuk keinginan juga bisa ya, nani tai. Ini biasanya kan ada des, noboritai des. Nah, desnya dihilangkan menjadi noboritai saja. Kazoku to yama ni noboritai. Nah, di sini minasang perhatikan partikel to dan partikel ni-nya tidak dihilangkan ya. Jadi untuk partikel to juga jangan dihilangkan karena nanti jadi bingung. Maksudnya kazoku ini yang ingin mendakinya atau kitanya yang ingin mendaki bersama keluarga gitu ya. Kazoku itu keluarga. Jadi harus tetap dipakai untuk partikel to. Kazoku to yama ni noboritai. Saya ingin mendaki gunung bersama keluarga. Jadi untuk materi di bab 20 tentang bentuk biasa atau futsukei seperti ini, sebenarnya futsukei ini lebih simpel ya karena kalimatnya jadi lebih pendek dan banyak partikel yang dihilangkan, tapi ingat ya tidak semua partikel bisa dihilangkan. Hai, jadi lebih simpel sebenarnya, tapi minasang harus diperhatikan lawan bicaranya siapa ya. Ketika menggunakan futsukei, lawan bicaranya ini tidak boleh atasan kita, sensei kita, guru kita, orang yang kita hormati gitu, atau orang yang baru dikenal. Ini dame ya kalau menggunakan bentuk biasa ini. Nah, bentuk biasanya digunakanlah kepada teman gitu ya, ketika lawan bicara kita ini teman, keluarga, orang terdekat, bawahan kita. Nah, bisa menggunakan futsukei. Hai, jadi materinya seperti ini. Minasang silakan diulangi lagi, fokusio lagi tentang perubahan kata kerja, kata sifat, kata bendanya ya, karena sebenarnya perubahan katanya itu sudah dipelajari di bab sebelumnya gitu ya, sudah dipelajari, cuman dirangkum, dikumpulin di sini gitu. Hai, semoga bisa dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.